Kali ini kita akan mencoba latihan membuat gambar 3 dimensi seperti bentuk berikut ini, ya. Ini tersusun dari beberapa bagian. Yang pertama ada bagian plat, kemudian dikombinasikan dengan lengkungan dari setengah silinder, ya. Plat mendatar ini di dua sudutnya ini ada silinder untuk lubang baut, demikian juga di seberangnya ada lubang baut dengan ukuran diameter jari-jari lubangnya adalah 8, sedangkan silinder luarnya adalah jari-jarinya 15. Nah, kemudian di bagian tengah ini juga ada silinder berlubang, ya, di mana jari-jarinya adalah 16 lubangnya, sedangkan jari-jari silindernya itu sendiri 23. Ketinggiannya dari permukaan plat datar ini adalah 86, ya. Kemudian ada penguat, ini plat penguat, ya, kiri kanan. Ini tebalnya 10 unit. Kemudian ada lagi satu plat yang vertikal, yang tegak ini, ya, di mana bentuknya agak sedikit khusus di sini, berlubang dengan jari-jari lubangnya 11, sedangkan lengkungan di sini itu jari-jarinya 22. Ketinggian dari bawah plat datar ini adalah 45, kemudian miring di sini bertemu dengan lengkungan dari jari-jari 22 ini, ya. Tebalnya adalah 15. Oke, ini yang akan kita buat, ya. Baik, kita akan coba membuat model 3 dimensi ini. Sementara kita geserkan dulu, ya, agar tidak menghalangi area gambar kita. Kemudian di set di sini workspace-nya ke 3D modeling, kemudian klik solid, dan view-nya ini visual style-nya menggunakan yang 3D wireframe saja, ya. Kemudian di sini view-nya SE isometric, ya, diklik SE isometric seperti ini, ya. Kita akan coba membuat, ya, modelnya. Kita geser terlebih dahulu agar tidak menghalangi bidang gambar kita. Baik, yang pertama kita akan coba membuat plat yang datar ini, ya. Kita gunakan box, kita klik di satu titik, kemudian box, ya, kemudian klik, lalu gunakan koordinat relatif. Head ini lebarnya adalah 110 delta X-nya, sedangkan delta Y-nya adalah 94 kali 2, berarti 188. Tebal dari plat ini adalah 12. Jadi plat ini. Kemudian kita akan buat silinder yang di sudut di sini, ya. Kita buat silinder, klik silinder, kemudian buat di sudut dulu ini dengan radiusnya adalah 16. Radius 16, kemudian di enter, lalu tingginya adalah 20, ya. Tingginya adalah 20. Oke, lalu di enter. Jadi, dan ini harus kita pindahkan dengan move, ya. Kemudian klik objeknya yang akan kita pindahkan, lalu di enter. Lalu base point-nya adalah titik tengahnya, ya. Lalu digeser dengan koordinat relatif. Gesernya itu adalah 15,15, ya. Delta X sama delta Y sama 15,15. Oke, ini sudah jadi posisinya. Kemudian kita tambahkan juga sebuah silinder untuk melubanginya dengan center point yang sama. Jari-jarinya adalah 8, kemudian tingginya adalah 20, ya, 20. Selesai.
Nah, silinder ini sebetulnya bisa kita mirror saja untuk mendapatkan satu pasang lagi yang di sebelah sisi ini, ya. Dengan perintah mirror, ya, kita bisa menggandakan silinder ini, ya. Klik silinder satu, silinder kedua, kemudian di enter. Sedangkan mirror lainnya kita gunakan midpoint ini, ya, midpoint dari box ini, ya. Oke, kemudian di enter. Kita dapatkan sekarang dua pasang silinder. Selanjutnya kita juga perlu membuat silinder yang besar tinggi ini, ya. Klik silinder. Kita coba buatkan di sini dulu aja di sudut di permukaan atasnya, ya. Kemudian jari-jarinya itu adalah 23 di enter. Kemudian ketinggiannya itu adalah 86, ya. 86, kemudian di enter. Ini kita pindahkan sekarang dengan move, ya. Move, kemudian pilih objeknya, kemudian di enter, lalu base point-nya ini, lalu kita tempatkan dia di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah berarti gunakan koordinat relatif at, ya, 55,94. Oke, sudah jadi di posisi yang tepat. Kemudian kita akan buat juga satu silinder untuk melubanginya, ya. Untuk melubanginya, klik di tengah-tengah ini. Radiusnya adalah 15, kemudian di enter, dan tingginya adalah 86, ya, 86, enter. Jadilah sebuah silinder yang nanti akan kita gunakan sebagai pelubangnya. Kemudian kita akan mencoba membuat bidang lengkungan dari silinder ini yang setengah lingkaran ini, ya. Ini demikian juga plat penguat kiri kanannya ini, ya. Tentu saja untuk itu kita harus merubah user coordinate systemnya, ya. UTS, ya, karena silindernya tidur kan. Kita klik originalnya di sini, ya. Kemudian X-nya ke arah kanan, Y-nya ke atas, Y-nya ke atas. Nah, kita sudah bisa mendapatkan seperti itu. Sekarang kita membuat silinder, ya. Atau bisa juga kita buat penguatnya terlebih dahulu. Nah, penguat ini memang agak sedikit kompleks, terutama di titik pertemuan di sini. Kita akan sulit kalau menggunakan wedge gitu, ya, untuk pembuatan ini. Saya akan coba buatkan dengan polyline yang nanti kita extrude, ya. Jadi kita polyline, ya, perintah polyline. Nah, polyline-nya itu dimulai dari midpoint yang atas ini. Di sini, kemudian ditarik ke midpoint yang atas di sini, lalu kita tarik ke atas, di sini ada kuadran dari lingkaran luar silinder ini, kemudian tarik lagi ke kuadran yang ada di seberangnya di sini, lalu kita close, ya. Kita close, enter. Berarti ini sudah merupakan satu bidang nih, karena sudah ditutup, ya, yang bisa kita extrude. Nah, kemudian kita lakukan extrude bidang tersebut, diklik, lalu di enter. Nah, berapa tebalnya? Yaitu 10, ya, kemudian di enter. Jadilah sebuah bidang penguat ini, yang posisinya harus kita pindahkan ke tengah-tengah. Move, enter, kemudian klik objek yang akan kita pindahkan, yaitu bidang plat penguat ini, di enter. Kemudian coba perhatikan di sini ada midpoint-nya, digeser ke midpoint baloknya. Ini, oke, ini udah posisinya udah di tengah-tengah. Baik, selanjutnya kita akan membuat silinder, ya, silinder yang tidur di sini di midpoint ini, ya, dengan jari-jari yang luar itu adalah 42, ini yang besar, ya. Kemudian kedalamannya ke sana berarti minus, ya, 110, Oke. Jadi kemudian silinder yang kedua sebagai pelubangnya juga, ya,
Kita buatkan di center point yang sama. Jari-jarinya adalah 26. 26, di enter. Kemudian sama juga ketinggiannya adalah minus 110. Nah, kemudian kita akan coba slice sekarang ini ya. Kita slice silinder yang luarnya ini ya. Itu dengan fungsi slice, kita klik di sini ada slice. Kemudian objek yang akan kita slice ada dua sebetulnya, yaitu lingkaran silinder dalam kecil dan silinder luar. Silinder luar kita klik ya, kemudian di enter. Setelah itu kita pilih 3 titik sebagai bidang pemotongnya. Kita pilih bidang ini aja nih yang di bawah permukaan dari balok ini ya, yang tadi. Klik 1, kemudian sudut sini 2, dan satu lagi adalah yang oke, ini bidangnya sudah dapat ya, tinggal kita pilih mana yang akan kita tentukan, mau atas atau bawah ya. Kita pilih yang diharapkan adalah yang atas. Oke, ini sudah terpotong ya. Selanjutnya adalah sebelum kita lanjutkan dengan union, kita coba fillet dulu ini ya. Kita fillet yang di sudut ini dengan radius R-nya itu adalah 15 ya, enter. Kemudian kita coba klik sudut yang ini ya. Klik, enter 2 kali, 1, 2. Jadi kemudian satu lagi juga kita akan memfillet dengan radius R15 ya. Kemudian sudut yang akan kita pilih dulu yang ini kita klik ya. Klik, kemudian di enter 2 kali, 1, 2. Jadilah bentuk seperti ini. Nah, sekarang baik, selanjutnya kita akan coba gabungkan bagian-bagian yang besarnya dan nanti kita potong dengan menggunakan fast track ya. Untuk menggabungkan kita gunakan perintah union, ya, solid union, kemudian kita klik objek yang besar-besarnya dulu, ya, yang akan dipotong. Yang pertama adalah plat bawah ini, plat bawah, kemudian digabung dengan silinder yang figur, yang luarnya ini, ya, kemudian digabung dengan silinder yang tegak, yang luarnya, lalu digabung dengan yang plat penguat ini plat penguat ya, lalu juga digabung dengan silinder vertikal yang di sudut ini, yang luarnya 1, yang di seberangnya juga 1, 2 ya, kemudian kita enter. Nah, ini sudah menggabung tapi belum dilubangi. Nah, untuk melubanginya kita gunakan subtract, kemudian yang akan kita lubangi adalah yang besarnya ya, klik, di enter, kemudian pelubang yang pertama adalah silinder yang vertikal ini, 1, kemudian juga ada silinder yang tidur, setengah silinder yang tidur, kemudian juga ada silinder tegak di sini untuk lubang bautnya, 1, dan satu lagi sini, di enter. Selesai sudah model yang bagian pertama. Nah, selanjutnya kita perlu menggambar bagian yang kedua, ya, bagian yang tegak ini. Nah, bagian yang plat tegak ini memang agak sedikit khusus. Sebetulnya bisa saja kita gambar di tempat yang terpisah dulu, lalu terakhir kita gabungkan. Ya. Nah, untuk menggambar ini akan lebih bagus kita gunakan user coordinate system yang sesuai ya, dengan bidangnya UTS ya, di enter. Kemudian kita coba bidangnya adalah yang ada di ini ya, di belakang di sini ini originnya, kemudian sumbu X-nya ke sini dan sumbu Y-nya yang ke atas ini. Oke. Nah, kemudian kita akan coba menggambar satu persatu ya. Saya akan coba gambar pertama dengan membuat bidangnya dulu, nanti kita extrude ya. Untuk bidangnya kita buat terlebih dahulu dengan menggunakan lingkaran dulu ya, circle.
circle, ya, untuk lubang ini sebetulnya, untuk lengkungan bawah ini. Nah, kita sembarang titik kita klik, kemudian jari-jari luarnya itu adalah 22, kemudian di enter. Nah, kita sudah dapat satu lingkaran bantu sebetulnya yang nanti akan kita potong sesuaikan dengan kebutuhan, ya. Kemudian kita akan coba buatkan juga garis bantu ya sementara lain, ya. Ini garis vertikal dari sini ya, dari center point ini ke atas, yang ketinggiannya adalah 45 tambah 45 berarti 90 ya. Add delta X-nya adalah 0, sedangkan delta Y-nya adalah 90. Enter. Ya. Nah, ini di enter. Jadilah garis bantu sebetulnya yang akan kita buat. Nah, yang kita buat sekarang ini sebetulnya adalah garis pembentuk bidang ini ya. Pembentuk bidang ini yaitu dengan polyline aja. Polyline, polyline ya. Di enter. Kemudian kita coba klik di atas ini ya. Kemudian arahkan ke sini. Ini delta X-nya adalah 55 ya. Add 55,0. Di enter. Kemudian ke bawah itu tingginya adalah 45 ya. Add karena delta X-nya 0 maka 0, minus 45 ke bawah ya. Oke, dapat sini. Nah, kemudian di sini kita harus bertemu dengan garis singgung dari lingkaran ini ya. Untuk ini kita harus aktifkan dulu ya snap override-nya dengan klik kanan akan muncul seperti ini ya. Kita pilih snap override. Yang override-nya itu kita pilih yang tangent. Yang tangent ya ini. Jadi ini garis singgung terhadap lingkarannya. Klik ya. Dan kita bawa dekatkan ke sini. Nah, ini ketemu satu titik garis singgungnya. Ya, ketemu dengan lingkaran itu, kita klik, selesai, kita enter ya. Nah, kita sudah punya satu bidang ini yang bisa kita mirror sebetulnya. Mirror ya. Mirror. Nah, bidang ini ataupun juga garis polyline tadi itu kita mirror dulu, mirror ya, klik, di enter. Kemudian mirror lainnya itu adalah garis tengah ini ya. Garis tengah ini. Oke, klik, enter. Dapat di sini. Kemudian ini sebetulnya lingkaran yang tidak diperlukan yang harus kita trim. Kita perintahkan trim ya. Trim, di enter. Nah, sebagai pengguntingnya adalah kedua polyline tadi nih. Satu ya. Kemudian yang kedua ini klik, di enter. Lalu kita klik yang akan kita gunting, yaitu bagian ini. Ya, di enter. Selesai. Ini adalah 3 batang polyline, ya, sebetulnya, yang harus kita join. Kita gunakan join, ya, join. Kemudian di enter. Klik ketiga batang garis tadi itu. 1, 2, 3, ya, di enter. Nah, ini sudah merupakan satu bidang yang bisa kita extrude. Ini ada perintah extrude ya. Klik extrude, kemudian klik bidang tadi itu ya. Klik, kemudian di enter. Nah, kita berikan kedalaman ekstrusinya yaitu ketebalan plat ini. Tebalnya adalah 15 ya. 15 kemudian di enter. Selesai, ini satu platnya. Platnya ini perlu kita lubangi ya, kita lubangi dengan silinder. Klik silinder, titik tengahnya masih ada di ujung garis tadi ini, garis bantu sebetulnya ini ya. Ini, nah ini kita klik, kemudian tentukan radius silindernya, itu radius silinder ini adalah 11 ya. 11, enter, kemudian ketinggiannya ke sini adalah 15 ya. 15, enter. Nah, ini untuk melubanginya. Boleh dilubangi sekarang dengan subtract ya. Subtract, klik platnya, di enter, kemudian klik pelubangnya, yaitu silinder ini. Klik, enter. Nah, ini udah berlubang. Nah, garis bantu ini bisa kita delete ya. Klik, delete, karena sudah tidak diperlukan lagi. Selanjutnya kita coba gabungkan dengan yang objek yang pertama tadi itu ya, dengan move. Move ya, enter.
klik objeknya, kemudian di enter, lalu perhatikan ini sudut dari plat ini ya, kita klik ya, supaya posisinya pas di sudut plat yang ini. Klik, bentar. Boleh sekarang kita gabung objek tersebut ya dengan union. Ada dua objek pertama ini, kemudian objek yang kedua ini, lalu di enter. Sekarang kita lihat sudah jadi objek 3 dimensinya ya, boleh dilihat dalam kondisi misalkan view-nya ya yang konseptual ya. Ini sudah selesai ya. Mudah-mudahan Anda bisa paham dan selamat mencoba.